Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ledia Hanifah, alhamdulillah apa kabar semua? Tentunya mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan alhamdulillah kalau kita bahagia, insya Allah kita tetap sehat. Jangan lupa menguatkan iman, imun, dan mudah-mudahan semua jadi aman. Hari ini ada profesi apa coba? Ada yang menarik. Hari ini kita akan diskusi sama Om Ririt, nama topnya, nama tekennya gitu ya kalau kita bilang. Nama aslinya Fitra Ratori. Beliau adalah seorang jurnalis yang terus berkembang profesinya. Nanti kita ajak ngobrol lebih dalam biar kita juga tahu sebenarnya apa aja sih yang beliau sudah jalani sekarang ini. Nah, yang namanya profesi memang perlu banyak referensi. Nah, karenanya cerita profesi dari cerita Ledia akan selalu memberikan referensi-referensi buat Anda untuk memilih kira-kira nanti mau ambil profesi apa. Baiklah, kita sapa sekarang ya. Assalamualaikum Om Ririt, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Om Ririt, kita panggil Om Ririt aja ya, enak kan gitu ya? Iyalah, om udah kayak om. Om ya, Om Ririt paling gampang panggilnya. Habis namanya susah, Fitra Ratori. Om boleh nggak cerita kenapa sih memilih profesi seperti yang sekarang ini dan perjalanan profesinya gitu deh Om? Ini mah kayak kesasar gitu ya. Jadi dulu waktu sekolah tuh sama lah sama sahabat-sahabat semua. Nggak ngerti kerjaan itu, profesi itu apa gitu. Pokoknya tahunya ya dokter, ya insinyur, ya tentara, ya pilot gitu. Terus pas SMA kan kelar tuh, mau kemana gitu kan. Kalau bapak sama ibu udah bilang, bapak sama ibu mah nggak bisa kuliahin kalau masuk swasta gitu. Ya, negeri, masuk negeri kan susah gitu. Gimana caranya ya? Akhirnya pokoknya masuk negeri dulu deh gitu. Pilihan pertama mama pilihan yang dulu kita ngerti mau jadi insinyur ceritanya gitu. Jadi milihnya fakultas teknik. Cuman yang keduanya apa yang gampang masuk aja pokoknya gitu. Akhirnya milih MIPA gitu. Akhirnya yang keterima pilihan kedua aja mama saingan kan berat ya. Saya juga dari bapak saya cuma guru gitu dari SMP. Dan akhirnya masuklah. Jadi kan kalau kuliah di negeri bayarnya murah mbak. Jadi akhirnya kuliahlah di jurusan fisika Universitas Indonesia. Nah pas lulus bingung lagi ini kerjaannya apaan gitu. Kebetulan waktu di jurusan fisika itu milihnya kan dibagi-bagi lagi di dalam fisika itu ada fisika murni, ada fisika material, belajar tentang bahan-bahan, ada fisika instrumentasi, belajar tentang elektronik, kemudian fisika medis, fisika yang ke arah medis gitu ya kayak USG, laser dan sebagainya kan itu dipakai di medis ya. Kemudian saya memilihnya fisika yang geofisika ya, fisika yang dipakai buat mengetahui bumi, ada nyari air, jalan-jalan dong. Iya, nyari minyak, nyari bahan tambang, kira-kira gitu lah. Nah, akhirnya saya milih tuh geofisika. Nah, ternyata begitu lulus kan reformasi mbak waktu itu. Yang Mbak Ledia ini ternyata senior saya di kimia. Beliau jurusan kimia, walaupun S2-nya bukan psikologi, tapi sebenarnya sebenarnya orang kimia, orang MIPA juga. Gitu. Sama kayak saya, tersesat. Nah, kan akhirnya jadi politisi. Iya, Mbak Ledia akhirnya jadi politisi tuh akhirnya jadi ya kota dewan. Nah, akhirnya karena reformasi, pekerjaan-pekerjaan di geofisika nggak ada Mbak. Jadi salah harus banting setir, apa aja lah pokoknya kerjaan apa aja. Akhirnya waktu itu kantor berita Antara ngebuka lowongan. Gitu. Akhirnya masuklah ke kantor berita Antara. Ternyata memang sahabat semua nggak usah takut, intinya kalau sahabat semua punya kemampuan dasar yang lumayan, maksudnya di kemampuan dasar tuh kayak gini, pengetahuan umum satu, kedua bahasa Inggris sama bahasa Indonesia deh, maksudnya berbahasa itu bagus gitu. Kemudian logik itu ya kayak matematik, kayak cara berpikir aja, maksudnya cara berpikirnya runut gitu. Oh kalau 2 tambah 2 4, oh, kalau ini lebih kecil dari 4 lebih kecil dari 5 gitu. Jadi karena berbekal itulah saya ikut tes wartawan
ternyata memang kalau tes wartawan itu yang agak susah tinggal bahasa Inggris doang, Mbak. Jadi maksudnya yang lain tuh pengetahuan umum sama apa logic thinking aja, berpikir logis. Nah, begitu itu udah lulus diterima. Jadinya sejak itulah jadi wartawan. Nggak ada tes nulis-nulis gitu, nggak ada? Ada, ya ada lah, ada. Tapi kan itu bukan persyaratan dasar karena nanti itu kan diajarin. Oh. Sebenarnya itu akan diajarin nanti gitu. Bagi mereka sih perusahaan-perusahaan yang di jurnalistik sebenarnya mau cari bahan baku yang bagus aja gitu, mikirnya logis, komunikasinya bisa gitu loh. Terus dia tahan banting lah kira-kira gitu aja kira-kira. Nah, nanti dibentuk di dalamnya. Gitu. Dan akhirnya, aduh, dan akhirnya masuklah jadi wartawan. Kira-kira begitu, Mbak. Nah, jadi sebenarnya kecebur juga ya? Ya, kecebur dan tersesat. Tapi akhirnya memang serem amat sih. Gimana ya? Walaupun murtad dari fisika, murtad. Tapi logika-logika yang dia dulu diajarin di sekolah-sekolah yang dulu, fisika itu kan logis banget ya. Misalnya, ada gaya gravitasi, berarti gerakan benda ke bawah. Oh iya. Kemudian juga kalau bentuk baloknya miring, titik beratnya di mana? Oh iya. Kan itu logis. Diajarin logis, terus menyelesaikan masalah, terus dikasih masalah gimana nyelesainnya, dikasih masalah gimana nyelesainnya. Jadi terbiasa memecahkan masalah. Nah itu yang kepake di kehidupan ternyata, Mbak. Jadi kita dikasih tahu nih, ini kita punya masalah ini, tapi kita punya tools-nya, punya modalnya ini. Gimana nyelesainnya? Nah itu terbiasa tuh. Karena di fisika, akhirnya berpikirnya jadi logis. Kalau ini begini, kemungkinannya ini. Kalau dia begini, kemungkinan ini. Ternyata kepake tuh di dunia pekerjaan. Baru ngertinya tuh setelah kerja, gitu loh. Okay. Gitu. Jadi ya udah, pokoknya jalanin aja. Akhirnya bisa. Jadi ada pekerjaan juga yang di luar insinyur, di luar dokter, di luar tentara yang ternyata ada juga nih kerjaan wartawan yang ternyata enak juga, asik juga. Dia belajar nulis, tulisan dia dibaca orang, dia foto dia dilengkapin orang, kemudian dia video dia bisa mempengaruhi orang. Jadi kalau kita ngomong wartawan tuh sekarang udah bukan cuma tulis menulis ya Om, udah sampai ke foto, udah sampai ke video gitu. Karena dunianya berubah, Mbak, nggak kayak dulu lagi. Dulu wartawan itu wartawan cetak sendiri, wartawan tulis sendiri, yaitu punya spesialisasi sendiri. Terus wartawan foto sendiri, moto aja kerjaan itu. Terus wartawan audiovisual sendiri wartawan TV dulu. Nah, begitu dunia ini teknologinya berubah, bahkan satu orang aja bisa menulis dengan handphone ya. Orang bisa memproduksi tulisan, orang bisa memproduksi foto, orang bisa memproduksi video, dan orang bisa menyebarkannya. Dan ini tuh revolusi banget, Mbak. Jadi itu merubah cara berpikir, cara kerja wartawan sekarang. Gitu. Dulu yang namanya foto, Mbak kan tahu harga kamera mahal-mahal banget kan. Dan hanya orang yang dimodalin kamera dari kantor lah yang bisa motret gitu loh. Kalau beli sendiri paling ya berapa sih harganya, yang pocket doang gitu loh. Tapi sekarang handphone aja yang 6 jutaan, 3 juta, udah canggih gambarnya kira-kira begitu. Dan ini merubah cara kerja wartawan sekarang ini. Jadi satu wartawan dituntut ternyata kalau yang sekarang nih, dituntut bisa nulis, bisa foto, bisa ngerekam video. Tapi kan dilatih dulu kan? Ya, semuanya dilatih lah. Itu kan ada proses, Mbak. Biasanya sih mulainya dari satu bidang yang dia pilih. Apakah dia dari nulis, apakah dia dari foto, apakah dia dari video. Nanti pelan-pelan menguasai ketiga-tiganya gitu. Tapi pada dasarnya masuknya dari satu dulu. Biasanya. Oke. Nah, jadi kalau mulainya tuh dari situ, Om Rid, terus pasti punya pengalaman-pengalaman dong. Cerita ya. Kantor Berita Antara, terus pindah-pindah nggak? Iya kan gini. Dulu saya masuknya kan namanya Kantor Berita Antara, itu adanya teks dan foto. Dulu nih, tahun saya masuk nih. Emang dari zaman kemerdekaan RI kan, jasanya Kantor Berita Antara itu kan dia ikut menyebarkan berita kemerdekaan RI ya ke seluruh dunia ya. Sama RRI juga. Jadi Kantor Berita Antara itu udah berdiri sebelum Indonesia berdiri. Nah, cuman memang penyedia konten untuk teks dan foto doang waktu saya masuk. Saya masuknya sebagai wartawan teks, cetak. Maksudnya tulisan.
Jadi belajar nulis dari situ. Kemudian muncullah teknologi audiovisual TV ya, TV akhirnya mencapai puncaknya. Ternyata kantor berita juga dituntut menyediakan konten audiovisual juga. Gitu. Nah pada saat itu saya dikursusin, katanya gitu, dikursusin untuk sekolah pendidikan jurnalistik TV oleh Antara. Setelah masuk dari Antara ya, jadi saya belajar tuh kerjasama UI dan BBC London. Kuliahan lah gitu, kira-kira program gitu. Kursus gitu ya? Iya kursus, cuman padat banget, full. Kemudian pengajarnya juga praktisi, kemudian juga bule juga, kira-kira gitulah. Nah saya dapat ilmu dari situ tuh tentang audiovisual, sehingga saya dari cetak ngerti TV juga gitu. Nah waktu saya nulis jadi wartawan tulis, pernah sesekali suruh liputan ini kan, suruh liputan banyak deh, suruh liputan macam-macam kan. Nah pada saat liputan saya itu iseng gitu, maksudnya bukan iseng sih, emang niat, dalam artian saya beli kamera, itu saya kumpulin dari nabung, beli kamera yang pocket yang kecil-kecilan lah. Kemudian saya foto, saya ikut belajar moto. Nah saya foto itu saya kirim juga ke kantor berita Antara, ternyata diterima fotonya. Walaupun saya sebagai wartawan tulis, foto saya diterima karena mungkin nggak ada foto lain ya yang pada saat itu ini, dan akhirnya belajar saya gimana saya foto itu bisa memenuhi syarat kantor berita gitu. Karena foto di kantor berita itu begitu dia masuk di list, nanti itu dibeli sama koran-koran daerah. Nah, saya baru ngerti itu. Dibeli. Jadi koran-koran daerah itu buat dijual. Iya, buat dijual ternyata. Karena kan koran daerah, koran nasional itu kan belum tentu punya banyak wartawan foto ya. Dia beli aja di Antara gitu. Nah, gitu kira-kira gitu. Teksnya juga beli aja di Antara. Makanya berita-berita kita tuh suka dipakai sama pelanggan-pelanggan kita yang terutama di koran-koran daerah atau radio daerah. Nah, foto saya tuh mulai masuk tuh dari situ. Belajar motonya otodidak, Mbak. Kemudian lama-lama saya nekat tuh. Bukan nekat sih, ada artinya begitu ada disuruh liput sepedahan gitu, lomba balap sepeda Indonesia itu kan 1.000 kilometer 1.500 kilometer lombanya. Jadi etapenya itu dari Jakarta sampai Denpasar, Mbak. Jadi 11 hari atau 12 hari gitu lombanya. Jadi etapa pertama Jakarta Bandung misalnya gitu kan. Etapa kedua Bandung Cirebon gitu. Kira-kira gitu deh. Nah, sampai akhirnya Denpasar. Saya tuh kan harusnya saya tugasnya wartawan tulis ya, wartawan yang nulis. Tapi kantor bilang, "Fir, wartawan foto yang harusnya ikut tidak bisa ikut. Kamu juga moto ya?" gitu. Juga moto gitu. Ya udah deh, Mas. Ada tambahan tugas nih. Kamera saya kamera pocket doang, Mas, gitu saya bilang. Nggak apa-apa, daripada kantor berita Antara nggak punya foto, daripada kantor nggak punya foto, kira-kira gitulah istilahnya. Ya udah deh. Nah, saat itulah saya baru tuh ngerasain tuh tanding dengan wartawan foto yang Masya Allah, Mbak, kalau wartawan foto di olahraga itu, Mbak, kameranya ya Allah, apa? Gede-gede itu ya? Iya, gede-gede itu, yang lensanya kayak ember-ember itu. Waduh, saya kamera pocket. Paham gimana ya saingannya nih gitu loh. Tapi saya betul-betul pada saat itu istilahnya gini. Intinya kalau udah kayak gitu, minta belajar sama orang. Itu istilahnya jangan apa ya? Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan bilang, "Bang, ajarin saya, Bang, saya nggak bisa apa-apa nih, Bang. Bang, tolongin saya dong, Bang," kira-kira gitu. Akhirnya yang ngajarin saya tuh wartawan senior tuh, Mas Chandra, sama saya ingat lagi satu lagi Mas Chandra Bola ya, waktu itu dia wartawan bola, dan satu lagi lupa saya namanya. Itu ngajarin, tenang Fir, kalau udah kayak gini nih babnya bab mental dan bab logika. Nah, maksudnya gimana, Mas? Ya kamu jangan bertanding sama yang punya lensa yang kayak gitu-gitu di tempat yang sama, pasti kamu kalah karena dia kan bisa moto dari jauh, kamu nggak bisa ya kan. Berarti kalau dia dari jauh ya kita dari dekat harus lari duluan kira-kira gitu, atau enggak ya nggak bisa dengan cara tempur yang sama lah, kira-kira dia bilang gitu. Saya baru nangkap tuh. Hari pertama nyoba moto nggak dimasukin, nggak sesuai standar. Hari kedua, oh ya pasti kalah kan, kalau bagus lah pasti kalah bagus. Tapi akhirnya saya punya ide, ya udah kita duluan aja, nggak tahu. Itu kan harus naik motor, Mbak. Fotografernya itu naik motor, digoncengin motor sama panitia disediain. Nah para fotografer itu madep belakang gitu, jadi naik motornya madep belakang gitu, misalnya dari Bandung Cirebon
di belakang gitu loh, gimana sih Mbak? Jadi sambil moto gitu loh. Kalau saya kan pakai paket kan pasti goyang terus, nggak bakal bagus gambarnya gitu. Ya udah saya dahuluin aja deh. Gitu. Bener Mbak, itu rezeki Mbak. Begitu saya dahuluin di daerah Jawa Tengah ya, saya paling paling depan. Tahu-tahu ada jembatan rusak Mbak. Wah, rombongan lewat sini nih. Nah, ini jembatan rusak nih. Pasti kan pesertanya mau nggak mau nuntun sepeda, kalau nggak dia hati-hati itu loh. Nah, itu Mbak, saya tongkrongin di situ Mbak. Dapat saya fotonya tuh. Di mereka pada nuntun sepeda gitu loh. Jadi yang lain belum datang tuh, wartawan lain masih pada di belakang kan karena mereka. Di belakang kan? Iya, kan saya duluan ke depan, saya bingung kan, saya mau ngapain nih, foto gagal mulu gitu kan gitu. Akhirnya itu foto saya naik, Pak, dan nggak ada yang ngalahin itu. Duluan karena dapatnya. Lucu kan, peserta lomba dorong sepeda gitu loh. Yang kedua saya coba lagi, duluan lagi, saya tunggu, ada persimpangan dengan rel kereta, Mbak. Wah, ini bagus nih. Kalau pas ada kereta, dia masih nunggu tuh para peserta lombanya di palang pintu keretanya itu kan, Mbak. Ya udah saya tungguin, bener, Mbak. Kereta lewat, nah pesertanya pada datang nungguin. Itu foto saya masuk lagi tuh Mbak, di Tempo, dibeli lah. Wah, itu baru pas pulang dari itu dijempolin sama wartawan foto di kantor. Wah, keren, kamera pocket tapi bisa ngalahin yang lain kira-kira gitu. Nah, itu kira-kira maksudnya yang penting mental dulu, yang penting mau berjuang dulu, yang penting yang ada di kita gunakan seoptimal mungkin. Kemudian logic thinking dan kemudian mau bertanya, mau belajar, kira-kira itu aja sih sebenarnya. Gitu. Iya. Luar biasa ya. Berarti tadi logiknya. Iya kebetulan karena cuma kan kita nggak tahu kalau itu ada simpangan rel kan. Pokoknya duluan aja, cari aja peluangnya kira-kira gitu. Tapi memang harus kerja dulu, harus jalanin gitu. Iya, jadi bisa kebayang ya kira-kira gitu kalau lah. Kalau udah ngejalanin, kita nggak cuma di awang-awang imajinasi, tapi bisa ilustrasinya gitu. Nah, kemudian setelah di kantor Berita Antara kan saya udah di sekolahin tuh. Yang sekolah TV itu akhirnya ngerintis Mbak konten audiovisual tapi produksi Antara buat TV-TV lokal, TV-TV nasional juga gitu. Jadi pindah divisi. Iya pindah divisi Mbak, bikin divisi baru malah. Bahkan rezeki saya tuh, Mbak kan tahu ya kalau di kantor Berita Antara itu lembaga yang umurnya udah lebih tua dari Indonesia sendiri kan. Dia sudah ada layer-layer ininya lah istilahnya, kalau mau berprestasi itu pasti urut kacang lah, nggak bisa ada senioritasnya terlalu ini ya jelas banget karena kan emang udah ada layer-layernya gitu. Nah kebetulan anak baru susah lah. Nah karena ini divisi baru saya bisa loncat langsung ya istilahnya jadi manajer, bisa jadi manajer gitu, manajer Antara TV pada saat itu. Jadi karena emang senior-senior yang lain belum menguasai bidang ini, kira-kira gitu aja sih sebenarnya, bukan karena mereka nggak mampu atau nggak jago, cuman karena waktu itu saya jadi bisa loncat gitu, manajer Antara TV, rezeki juga. Cuma pada saat itu memang ada tantangan baru nih, kan muncul TV One Mbak. TV One kan iya, baru TV baru ya istilahnya ya, sebelumnya kan Metro doang TV berita itu. Nah saya ngelamar lah ceritanya dengan modal pengalaman di Antara. Padahal udah di konten di Antara itu. Ya udah manajer lagi pangkatnya istilahnya. Tapi kan dunianya beda Mbak sama yang TV beneran gitu loh ya. Baik pola kerjanya, baik jaringannya, baik macam-macamnya lagi gitu. Program-programnya gitu. Akhirnya saya ngelamar tuh Mbak. Tadinya nggak dipercaya ngelamar. Mau manajer ngelamar jadi asisten produser istilahnya jomplang banget, jatuh ke bawah gitu. Cuma syukurnya gitu juga, ada teman saya yang udah di dalam, junior saya di MIPA Mbak. Wah. Ya, dia bilang gini, kan saya diceritain ini kisah nyata gitu. Jadi waktu itu Kang Nurjaman, Wapemretnya TV One, saya nggak percaya orang ini, dia bilang gitu. Kan dia tahu saya tes masuk ya di TV One nih. Bang, ngapain Bang di sini? Tes masuk gitu. Wah, udah deh. Doain lulus kata dia gitu kan. Ternyata dia udah manajer di situ, udah manajer. Namanya Hasan tuh, dia manajer risetnya, manajer ininya. Nah, terus dia cerita,
tadi pas ternyata dia nyupirin Wapemret ini pulangnya gitu. Oh, Pulangnya. Bang, Kang Nur, Kang Nur Jaman, itu tadi ada yang ngelamar, yang dites, tadi kan diwawancara sama Kang Nur, gimana Kang? Dia jawabnya gini katanya, saya emang nggak percaya sama ini orang. Musuh, manajer ngelamar asisten produser. Nah gitu, nah teman saya langsung, untungnya tuh teman saya meluruskan. Ya kan nggak semua orang nyari jabatan, Kang, kan bisa jadi nyari pengalaman, gitu. akhirnya mungkin karena gitu ya, iya, kalau nggak dijelasin sama teman saya tuh bisa jadi saya nggak lolos, orang dicurigain kan, pasti dicurigain lah gitu. ya ngapain juga turun ya Iya ngapain juga, tapi emang jabatan. begitu saya ke HRD, ya kamu yakin ini manajer ke ini gitu, iya yakin Pak, kenapa Pak? Kenapa? Pas dilihat ya udah gaji kamu segini, ternyata gajinya 2 kali lipat ya. Jadi gaji asisten produser itu 2 kali lipat gaji manajer ini, jadi manajer di antara gitu. Ya mas saya ketawa-tawa aja. Udah tahu tuh sebelumnya. Oh nggak tahu Mbak, aku nggak Oh, tahu rate gaji tuh nggak, aku nggak mikirin gaji Mbak. Kalau udah kerja kayak gitu, ya udah yang penting hatinya senang, happy gitu kan, sesuai dengan harapan, nggak mikirin mau gaji berapa tuh, nggak, belum tahu malah gaji orang TV itu berapa, nggak tahu Mbak, buta. Karena baru kerja di situ aja, di antara itu baru sekali, belum pindah-pindah, belum pernah pindah-pindah gitu loh. Termasuk yang setia gitu, nggak pindah-pindah. 9 tahun Mbak saya di antara. 9 tahun. Jadi kemudian pindah. Akhirnya ya udah tanda tangan dengan senyum-senyum kecil gitu. Gak nyesel turun jabatan. Gak nyesel, nggak apa-apa turun jabatan. Orang kecil 2 kali lipat gitu kira-kira gitu lah. Padahal dia bilang gitu loh, nih gaji kamu segini ya, istilahnya rendah lah di mata mereka gitu. Iya, iya. Padahal kita happy. Malah happy ya. Kira-kira gitu cerita, lucu tuh ceritanya. Sejak itulah jadi wartawan TV, 6 tahun di TV One. Nah, abis dari TV One ke TV terus ya berarti ya? Nah, sejak di TV One, cerita di TV One dulu deh. TV One menarik juga cerita di TV One. Kan saya istilahnya orang baru lah di TV One ya, baru masuk gitu. Kalau anak-anak baru masuk kan nggak mungkin lah langsung megang program-program prime time gitu, kayak kabar petang, kayak apa kabar Indonesia malam, ya kan nggak mungkin lah. Dikasihnya pasti di kabar malam, yang kerjanya tengah malam, kabar pagi, yang pulangnya pagi gitu kan. Gitu. Suatu saat 3 bulan pertama itu saya ditugasin di kabar malam. Ternyata pecah perang Gaza, Mbak. Jadi Israel nyerang Gaza gitu. Nah, pada malam itu, udah malam nih, ternyata wakil salah satu GM News-nya itu waktu itu Mas Toto. Ya dia nanya-nanya, jadi keliling-keliling meja biasa gitu kan, ngontrol-ngontrol. Kamu berani berangkat ke Gaza perang? Mungkin dia nanya, saya juga nggak tahu kenapa dia nanya ke saya, kan dia nanya juga. Dulu pernah belajar bahasa Arab ya? Iya Pak, ya bisa-bisa lah, dikit-dikit kan saya pernah di Mahat, dikit-dikit pernah di Mahat, pernah belajar bahasa Arab. Gitu. Kamu berani ditugasin ke Gaza? Berani Mas. Saya jawab aja, berani aja Mbak. Itu asal keluar aja. Gak mikir-mikir tuh. Kagak mikir-mikir, itu asal keluarnya, berani Mas. Langsung berangkat Mbak, 2 hari, ya udah besok siap-siap. Siap-siap. Ngasih tahu orang tuanya gimana. itu benar saya baru tahu kalau di TV itu ternyata begitu. Berangkat, besok berangkat, itu langsung cepat berangkat. Nggak ngurusin macam-macam, nggak apa gitu. Ya udah, prepare macam-macam. Ya udah dadakan semua. Kira-kira begitu. Akhirnya berangkat bener Mbak. Seru itu. Oh, itu yang terus jadi viral itu kan? Ya, itu jadi ya karena sebulan ya. Kemudian akhirnya TV One live dari sana. Kemudian saya beli modem satelit, beli handphone satelit buat live langsung dari mana? Buat live dari sana. Ya itu akhirnya belajarnya di situ. Dan dulu yang dipelajarin di fisika, yang dipelajarin di ini kepake Mbak, koordinat bola dan sebagainya. Wah, kan pointing ke satelit kan ke sana, iya. Jadi kita harus bukan hanya sebagai reporter, kita itu fungsinya sendirian semua Mbak. Jadi dia jadi kameramen juga, dia jadi reporter juga, dia nulis naskah juga, dia teknik juga, memastikan audio nyampe Jakarta, memastikan gambar nyampe Jakarta. Jadi nggak kita cuma ngelaporin sebagai reporter, enggak, karena saya ditugasin sebagai video jurnalis.
berdua sama teman saya, tapi dua-duanya video jurnalis. Jadi satu live di studio Reuters sama ini di Gaza, saya pakai peralatan-peralatan yang beli di Kairo itu, di Kairo Mesir. Di lapangan, buat di lapangan. Jadi buat di lapangan. Iya, saya baru ngerasain tuh live gimana di padang pasir live. Emang ada listrik? Beli genset, Mbak, beli solar. Wah itu segala macam sendiri. Beli sendiri, ya, tapi itu istilahnya ya untuk karena sebelumnya kita udah ditempa banyak penderitaan akhirnya happy. Kalau sekarang kan Mbak, ya Allah, live tinggal pakai handphone, tinggal masuk ke platform mana, mau Facebook, platform YouTube, bisa live sekarang. Enak banget kan, generasi sekarang untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini, udah enak banget lah, nggak kayak dulu. Oke. Gitu. Kita break sebentar, nanti kita mau memperdalam kisah-kisah di perjalanan-perjalanan ke luar negeri atau juga yang menarik-menarik gitu ya, yang menarik-menarik supaya kita lihat sebetulnya profesi ini menantangnya di mana sih. Oke. Baik Sobat Ledia, kita break sebentar, nanti kita akan melihat gambar-gambar Om Ririt ketika bertugas di luar, dan tugas yang seru-seru tadi, yang keren-keren tadi ya, kita bisa ngambil pelajaran dari situ dan pasti penasaran. Kita tunggu ya, nanti kita kembali lagi. Sobat Ledia Hanifa, alhamdulillah kita kembali ke dalam cerita profesi, cerita Ledia. Kita masih melanjutkan pembicaraan dengan Om Ririt, Om Fitra Ratori yang seru banget menceritakan profesinya jurnalis. Gak kebayang, termasuk saya juga baru tahu nih, ceritanya sampai kayak gitu ya, kayaknya seru luar biasa. Om, selain cerita Om dikirim mendadak ke Gaza itu, ada nggak cerita-cerita lain yang juga pengalaman-pengalaman menarik Om? Kayaknya semua menarik di jalan-jalan. Nanti kita panjang banget ya pasti dengerin yang menarik-menarik kayak gini. Ya, ini lucu juga. Ada yang lucu lagi. Jadi misalnya, akhirnya kan pas yang liputan ke Gaza itu kan ternyata masuknya ke 3 negara. Karena kita nggak bisa langsung ternyata ke Palestina itu nggak bisa. Karena dia itu daerah. Ya karena itu kan dia daerah terlarang sebenarnya untuk dimasukin. Jadi kita mendaratnya Jordan. Dari Jordan. Jadi untuk masuk ke Palestina itu kan pilihannya dari Jordan, kita masuk dari tepi barat, atau dari Mesir kita masuknya ke Rafah, ke Gaza. Yang perang kan di Gaza ya, Mbak. Nah, cuman waktu itu kalau masuk Mesir kan Mbak tahu Mesir itu kan negara militer ya. Jadi dia tuh nggak bisa dadakan gitu langsung, kita berangkat gitu, bisa-bisa diusir sampai airport baru nyampe sumplang lagi gitu. Makanya pilihannya negara mana nih? Jordan itu ibaratnya visanya masih visa on arrival Mbak, masih bisa beli di sana gitu. Jadi karena Jordan lebih akrab lah dengan para turis. Itu diarahin atau nyari sendiri rute itu? Ternyata bareng. Jadi dengan sejumlah wartawan lain yang juga mau meliput itu dan juga bareng dengan tim medis Republik Indonesia dari Kementerian Indonesia yang mau ngasih donasi warga Indonesia ke Gaza juga. Jadi barengan tuh satu rombongan ternyata di bandara tuh. Oh, nggak sengaja tuh? Iya ternyata akhirnya kan kotak-kotakan. Loh, ini juga mau berangkat, Ya akhirnya jadi nyatu lah, udah ketemu di bandara, kira-kira gitu deh. Udah sekali dikoordinir sama Kementerian Kesehatan, kira-kira gitu loh. Dikoordinir aja sekalian daripada ngaco kemana-mana kan, sekalian juga campaign bantuan RI untuk Gaza kan. Karena emang waktu itu donasi dari rakyat banyak juga loh, Mbak. Kok jadi istilahnya pemerintah malu hati lah. Rakyat mau nyumbang, musuh pemerintahnya kagak nyumbang, istilahnya gitu, kira-kira gitu. Iya. Nah, akhirnya bergabunglah kita dengan rombongan besar itu bersama Kementerian Kesehatan, semua TV semua ada rata-rata, kemudian koran-koran atau media besar tuh ada lah, sekitar 25 wartawan. Wah, banyak juga. Banyak banget ya, kayak Tempo, TV aja udah berapa ya Mbak, kemudian juga karena ini isunya isu di Indonesia itu isu gimana ya, kalau urusan Palestina itu
yang nonton banyak Mbak, jadi isunya tuh seksi lah biasanya kalau di banyak yang nonton, gitu. Banyak mengambil perhatian. Nah, akhirnya kita ke Jordan tuh Mbak, di Jordan. Sebagian bantuan dikirimnya lewat Jordan emang Mbak, sama Kementerian Kesehatan. Cuman kan yang dari Jordan pasti kan masuknya ke Israel. Wilayah tepi barat itu dikuasai Israel. Jadi ya menurut saya ya itulah konflik lah pada saat itu kita ya nggak bisa dong bantuan dan kita tuh harus masuk ke Gaza, orang yang diserang Gaza gitu. Akhirnya bantuan yang lain juga harus nyampe ke Gaza, makanya dari Jordan masuk Mesir. Tapi kan izin masuk ke Mesir harus diurus dulu. Jadi lumayan lama tuh Mbak nunggu di Jordan ngurus-ngurus izin masuk gitu loh. Kira-kira 2-3 hari lah di Jordan. Setelah Jordan kelar baru masuk lewat darat ke Kairo. Nah dari Kairo ngurus izin masuk ke Rafah ke Gaza itu juga berat. Karena kan itu daerah konflik ya, lewat Sinai lagi. Sinai itu kan daerah militer. Jadi ya harus lewat pemerintah Israel juga izin-izin dan sebagainya gitu. Dan itu nggak agak sebentar juga. Jadi total itu saya nunggu di Rafah itu kira-kira bisa seminggu lebih Mbak, semingguan lebih nunggu di pintu gerbang Rafah untuk dapetin surat izin dari Kementerian. Dulu dikeluarnya Kementerian Kebudayaan Mesir. Kebudayaan Mesir. Oh. Tapi memang karena masih perang, jadi kita bisa masuk itu setelah ceasefire, setelah apa gencatan senjata. Baru para wartawan bisa masuk, atau internasional lain juga pada nunggu di gerbang. Medis, ambulan kita yang kita beli waktu itu juga dengan lembaga-lembaga Indonesia kayak Bulan Sabit Merah Indonesia BSMI dengan Mercy ya, Mercy pada situ sampai beli ambulan. Saya juga nemenin tuh Dr. Yose Almarhum sama Pak Farid waktu beli ambulan dari ambulan di sana untuk masuk untuk ditaruh di Gaza gitu, dibeli di Kairo untuk ditinggalin masuk. Nah sama obat-obatan yang dibawa oleh kementerian kira-kira gitu masukin semua itu. Jadi saya juga ikut menemani mereka lembaga-lembaga kemanusiaan itu untuk menyiapkan barang-barang yang mau dijadiin bantuan ke Gaza. Nah sekalian kita juga bertugas sebagai liputan, gitu. Sekalian kita bertugas liputan. Kemudian masuklah ke Gaza, alhamdulillah ya Allah kasih rezeki ya. Kita bisa masuk, akhirnya saya masuk seminggu di dalam dan baru keluar lagi. Nah itu jadi kan minimal 3 negara tuh Mbak. Jadi Yordan, Mesir, Palestina sendiri gitu. Terakhir ya kalau transit kan di Istanbul, di mana itu kan transit. Sri Lanka juga sempat transit. Nah kira-kira begitu Mbak. Jadi baru belajar tuh. Mata uangnya kan beda-beda tuh. Buat laporan ke kantor kan kalau nggak detail kita bisa ganti rugi gitu. Dinar Jordan ganti ke pound sterling Mesir kan, pound sterling ganti ke shekel di dalam Palestina itu kan uang mata uang Israel kan shekel. Jadi ada berapa mata uang? 4 mata uang atau 5 mata uang itu Pak, sama rupiah kita sendiri kan beli pulsa satelitnya, banyak-banyak lah, beli genset waktu itu di sana kan pakai mata uang di situ. Nah biasa tuh kita juga termasuk kalau udah jadi reporter, jadi tugas ke luar negeri, ya harus bikin laporan kayak gitu-gitu tuh currency itu kurs iya termasuk laporan keuangan kita kerjain Mbak. Kalau nggak kita bisa nunggak, bisa ganti kalau misalnya ini gitu. Itu seru lah. Genset itu nggak boleh Mbak, saya kan udah bilang sama kantor ini genset gimana, sumbangin aja ya. Nggak boleh, Fir. Kalau sama orang keuangan, beli genset harus ada bentuknya genset. Dibawa pulang ke Jakarta, Mbak. Saya bungkusin. Itu mau biayanya mahal kayak Bapak, nggak apa-apa. Saya disalahin sama ini keuangan kan. Iya. Ya sampai seketat itu kalau masalah kayak keuangan gitu. Seru lah. Seru banget itu ya, pengalaman yang luar setelah biasa itu ya. Baru liputannya hampir semua liputan saya ke luar negeri Mbak. Jadi saya udah dianggap kayak bisa menguasai konflik Timur Tengah lah. Suatu saat ada lagi tuh kampanye pembebasan Palestina tapi pakai jalur darat Mbak. Jalur darat tuh maksudnya konvoy karavan tuh pakai bis gitu. Waktu itu undangan datang ke TV One, saya lagi di itu alhamdulillah. Jadi itu sempet tuh jalan dari Pakistan jalur darat masuk ke Iran, masuk ke Istanbul ke Turki, habis dari Turki ke Lebanon, dari Lebanon terbang ke Jordan masuk di perbatasan Israel. Berapa negara juga tuh, banyak juga tuh. Itu bisa sebulanan juga liputannya tuh, lama gitu.
Terus pernah liputan haji juga, dapat rezeki, Mbak. Alhamdulillah, ya Allah. Emang pas masuk Gaza itu, saya begitu masuk Gaza, pas ngelinjakin tanah di Gaza, itu saya sujud syukur, ya Allah, ternyata bisa masuk ke Palestina, ya Allah, gitu kan. Tapi saya belum ke rumahmu, ya Allah, ke Baitullah, gitu loh. Mohon maaf, ya Allah, gitu, pengen ke Baitullah. Setelah doa itu, Mbak, setahun berikutnya, saya disuruh tugas naik haji, Mbak. Liputan haji. Alhamdulillah. Iya. Jadi ke Arab Saudi juga, liputan haji. Nah, liputan haji lucu juga tuh. Nah, lucu deh, karena apa? Saya kan anak baru di TV, Pak. Yang liputan haji itu udah antrian lah. Haji itu kan jatah buat senior-senior lah, ya biasa. Senior yang udah berjasa, ngerintis di awal duluan gitu yang dapat. Tapi tahu-tahu manajemen, kita mau siaran tambahan lah. Udah sama-sama TV, Iqra TV sama TV Arab, kira-kira gitu. Oh gitu, Mas? Iya. Berarti harus ada lagi nih 3 orang yang berangkat nih, produser, kameramen, sama presenter. Harus 3 nih. Semua yang udah list itu udah berangkat, Mbak. Saya yang ditunjuk untuk jadi itu. Produsernya saya, presenternya waktu itu di Philip Mansa, kameramannya Ricky. Jadi 3-3-nya juga kagetan semua naik haji. Yang lain udah pada siap-siap, udah pada latihan haji. Saya mah kagak, Mbak. Ya, kamu berangkat besok. Belum beli semuanya kan, pakaian ihram, ngerti haji juga kagak. Itu seru loh. Nah, itu juga seru, Mbak. Sampai saya di rumah. Pesawat, dong. Iya, maksudnya gini. Sampai saya di rumah tuh gak berani ngasih tahu orang tua atau apa, karena takut ini bener apa enggak sih, ini bohong apa enggak gitu. Kan malu ya kalau udah disiarin ini mau berangkat haji, ternyata nggak berangkat, kan banyak yang kejadian, Mbak, yang udah selamatan mau berangkat tapi nggak jadi berangkat haji. Saya tuh sampai nggak berani, dan karena orang tua sama itu juga, bener kamu maksud nggak manasik dulu, nggak ada apa-apa, itu bener, Mbak, ngurus visanya itu ya, karena yang ngurus visanya maktur ya, itu termasuk ya keren banget ya, istilahnya pada saat itu lembaga haji yang keren lah, apa, biro haji yang keren. Walaupun sebagai pas baca visanya bukan sebagai jurnalis, sebagai juru masak. Nggak apa-apa, penting naik haji. Ya mungkin diselipinnya sebagai pekerja gitu. Iya, akhirnya naik haji, Mbak. Alhamdulillah, ya Allah, bertiga itu sujud syukur lagi, ya Allah. Nah itulah apa rezekinya jadi wartawan ya, artinya kan banyak tugas-tugas yang akhirnya bisa keliling-keliling, bisa jalan-jalan. Jalan-jalan. Alhamdulillah, luar biasa ya. Oh, pernah nggak ngalamin gini, ngobrol-ngobrol nih sama orang tua? Dulu orang tua waktu nguliahin kemana gitu kan, udah tahu ke fisika, udah kebayang kira-kira bakal tahu-tahu belok jadi wartawan. Ada komentar-komentar nggak dari orang tua? Jadi orang tua itu yang deg-degannya itu ketika kita jadi aktivis, Mbak, jadi aktivis mahasiswa, ya kan, sering nggak pulang, sering bayangannya ini jadi apa, nanti luka-luka kan, bayangan gitu dan sebagainya. Jadi lebih mengkhawatirkan yang kayak gitu-gitunya sih. Sementara kalau pekerjaan mereka kan, kalau jadi fisika paling jadi dosen, jadi apa, jadi guru gitulah, udah kebayang. Nah, cuman yang nakutin orang tua tuh yang deg-degan itu, yaitu sampai beliau nggak bisa tidur, apa karena kita jadi aktif. Itu bilang saya juga waktu itu jadi ketua senat mahasiswa kan, jadi ya disitulah ibu itu ini banget gitu. Terus akhirnya saya tuh terakhir itu yang membuat saya tidak melanjutkan jadi aktivis itu, permintaan ibu terakhir itu, udah kamu lulus dulu gitu. Emang sih saya udah 13 semester belum lulus, Mbak. Saya udah 6 tahun lebih, udah hampir 7 tahun saya lulus, sampai dipanggil dekan. Saya ini gimana nih ketua senat, mau lulus apa kagak ini? Gitu. Ya karena reformasi kan, kita kan nggak ada yang kuliah pada saat itu, maksudnya ya kuliahnya kacau balau semua gitu. Nah di situ yang khawatirnya. Akhirnya lulus juga, bapak ibu senang gitu kan, ikut wisuda. Nah terus kerjanya kita, ya mereka juga istilahnya ya terserah kamu deh mau kerjanya kayak gimana gitu ya. Ya udah, yang penting kerja gitu ya. Yang penting kerja. Saya tuh pertama, Mbak, yang menghasilkan ya itu jadi ngajar-ngajar privat sebenarnya. Ya sejam sekali ngajar bisa dapat 75.000 gitu. Ngajarnya jauh gitu kan, sampai malam, pulang sampai jam 11 malam karena ngajarnya dari jam 8, dia habis isya sampai jam 10 di rumahnya gitu. Rumahnya di daerah Ciledug gitu sana. Ya udah gitu jalanin privat-privat gitu, anak-anak SMA yang mau masuk UI terutama kan, ngajarin fisikanya. Iya. Nah, itu yang menghasilkan pertama tuh, dapat duitnya dari ngajar-ngajar gitu.
Kemudian ya itu mulai bisnis-bisnis kecil-kecilan lah. Ya kalau dari kampus kan dulu carinya supaya bisa punya uang jajan. Misalnya fotokopi buku kita yang koordinir gitu. Minimal kan buku yang kita punya itu kita nggak usah beli gitu dari bantuin teman-teman fotokopiin gitu, ngejilidin ya kira-kira gitu. Sehingga udah terbiasa tuh nyari duit yang receh-receh gitu untuk nambah-nambah. Jadi pas sudah lulus ya udah kerjaan apa aja dikerjain, wah macam-macam dah. Oh, ya macam-macam deh kerja. Ya nggak masuk akal nggak masuk akal kita kerjain. Sehingga ya nyablon ya ngantar buku ya cuman apa beliin orang belanjaan ya apa ya udah nggak usah malu bahwa kita minta-minta mahasiswa UI gitu. Udah yang penting bisa hidup lah kira-kira gitu sampai keterima di kantor berita antara itu. Jadi sebenarnya proses pematangan yang tadi dipilih sama Antara itu tahan banting tuh udah dimulai dari zaman kuliah. Iya, Kan dari zaman kuliah. baru aja. Iya, Saya zaman jadi kuliah udah naik sepeda terlatih loh, Mbak. banget ya. Naik sepeda Wah, loh. Iya dari rumah di Depok tuh di jalan Depok 1 sampai ke kampus tuh naik sepeda. Sampai saya tuh terkenal sama tukang apa pos satpam sama satpam lah satpam MIPA gitu. Wah ini nih sepedanya karena di rantai di pohon. Jadi kalau sekarang lagi ngetren sepeda-sepeda saya udah dari dulu sejak dari udah kampus dulu ya. punya sepeda balap. Iya, yang lainnya Gitu. belum punya ya masih ngandelin bini-bini gitu ya. Kalau dia nggak masuk ini udah naik sepeda sendiri. Kan ada yang motor, Berarti bawa mobil. iya udah macam-macam sekarang. Iya Om, jadi kalau orang tua udah oke. Habis itu kan kalau nggak salah nih, yang ingat-ingat saya waktu lagi seru-serunya ke Palestina tuh, akhirnya yang diwawancara istrinya Om Ririk loh, di Iya. TV One itu. Iya. Iya, itu waktu itu kenapa ya? Karena nggak terhubung-hubung ya? Iya, karena saya pas masuk Gaza itu, saya kan memisahkan diri dari rombongan wartawan lain, Mbak, yang berdua dengan TV One sih. Kita memisahkan diri, memang nginep di rumahnya pejuang Hamas, gitu. Kan harusnya semua tuh yang habis liputan balik ke rumah sakit Ashifa karena kita ada ruangan, satu ruangan dikasih sama orang Palestina Gaza itu untuk wartawan-wartawan Indonesia di rumah sakit Ashifa. Ada satu ruangan tuh, kita di lantai 3 ya. Nah, saya nggak pulang ke situ 2-3 malam. Tapi nginep di rumah pejuang-pejuang Hamas untuk dapetin yang eksklusif gitu Mbak, ceritanya gitu. Wawancara, kemudian liputan-liputan khusus, bahwa wawancara sama Fauzi Barhum. Itu kan bisanya tuh kan karena gitu. Kita misah gitu dari rombongan. Nah, kantor taunya 2 wartawan dia hilang. Kok nggak pulang? Ditanya wartawan-wartawan lain, nggak bisa dihubungin. Kita juga nggak tahu juga, nggak tahu juga kemana. Ya akhirnya panik kantor Jakarta gitu loh. Begitu kita pulang ke rumah sakit Ashifa, berapa hari ya? Hari keempat, kita diomel-omelin sama teman-teman. Kemana aja semua dunia nanyain kan? Ya, sampai pihak rumah tuh udah dikasih tahu dari pihak kantor siap-siap aja kalau ada sesuatu gitu. Karena emang itu mah tahu-tahu bom meledak di samping kita dubur ya. Ya masih perang, Mbak. Ya, jadi masih begitu-begitu deh. Kadang-kadang ya tahu-tahu pesawat tempur di atas kita, ya ngeri lah. Tapi kan waktu itu eranya tuh nggak takut gitu maksudnya. Kalau sekarang tuh mungkin beda kali ini kalau sekarang. Nah, karena itulah, jadi pas pulang ke Indonesia, sebelum pulang malah yang diwawancara istri saya satu karena itu, yang kedua karena hilang kan nggak ada kontak, akhirnya itu jadi berita juga istri saya sama anak saya dibawa ke studio wawancara. Terus pas pulang dibikin selamatan lah. Nah waktu itu Pak Karnilya sebagai Pemret yang dikasih tumpengnya bukan saya Mbak, istri saya. Mana istrinya Fitra gitu yang dikasih tumpeng sama Pak Karnilya itu istri saya, karena dia tahu yang paling deg-degan dia. Gitu. Iya, iya. Berarti juga keluarga harus disiapin ya kalau ternyata keluarga kayak gini. Nah, kebetulan istri saya orang yang udah tahu kali ya risiko suaminya watannya begini tinggal-tinggal. Terus kemudian harus siap dengan segala fakta lah yang terjadi, ngeri kira-kira gitu, udah siap. Ya, alhamdulillah ya. Om, terus sekarang masih jadi jurnalis nggak Om? Nah, ceritanya begini. Kan setelah dari Antara kemudian TV One, saya ke Bloomberg, ke TV Ekonomi.
Nah, Bloomberg itu nggak lama ternyata beroperasi cuma 2 tahun lah. Sebenarnya terjadi ada apa kejahatan, ada oknum yang bolarin duitnya kira-kira gitu lah. Sehingga investasi yang harusnya masih bisa jalan itu dipakai buat itu. Nah, setelah dari Bloomberg itu kan TV asing ya, lumayan lah saya gajinya 2 kali lipat dari TV One, 2 kali lipat lagi. Waduh, dua kali Iya, tuh. 2 kali. Udah berapa tuh? Nah, Ya. terus saya waktu itu kan udah apa ya, udah ngurus ini juga apa ya namanya kompetensi sebagai wartawan, kompetensi uji kompetensi wartawan UKW ya, uji kompetensi wartawan kan saya wartawan utama Mbak, jadi wartawan utama Dewan Pers lah, sampai sekarang masih punya kartunya nih, kartu wartawan utama Dewan Pers. Makanya sayang kan udah nggak di media mainstream, tapi akhirnya bikinlah media yang kelasnya kota aja, lokal, tapi Depok News, sama jadi wartawan juga di tajuk.co lah. Kemudian jadi label wartawannya masih gitu, walaupun sekarang sih lebih ke arah sebagai konten kreator ya di di kerjaan sehari-hari. Jadi kadang-kadang suruh ngajarin training BUMN staff-staffnya untuk bikin rilis video, untuk bikin konten-konten mereka gitu. Bahkan sekarang saya sih aktifnya lebih banyak sekarang di Rumah Tajwid, Mbak, bantuin bikin konten-konten buat belajar Quran. Jadi Masya Allah. makrojul huruf gimana, kemudian hukum-hukum tajwid gimana, talk show-nya, kira-kira gitu. Tengok aja YouTube-nya Rumah Tajwid Indonesia, ketik Rumah Tajwid Indonesia. Ya, Jadi kalau konten kreator sama YouTuber tuh sama nggak sih, Om? Nah, konten kreator itu kan dia mengkreasi konten ya. Nah, saya akhirnya dapat begitu kelepas dari wartawan mainstream, Mbak. Saya kan kemana-mana ya. Dunia ini jadi berubah banget. Dunia ini jadi berubah banget. Ternyata dunia konten itu belantara juga, Mbak. Yang duitnya luar biasa juga gitu. Saya pernah nemuin teman saya tuh, adanya Mas Fatih ya, itu termasuk guru saya. Itu anak muda. Saya belajarlah sama dia. Itu luar, orangnya mah biasa aja Mbak, orangnya apa kayak ya yang nggak meyakinkan ya kalau ngeliat tampangnya gitu. Tapi Mbak, dia tuh konten kreator, dia bikin konten, kerjanya bikin konten tiap hari, dan penghasilannya ratusan juta Mbak per bulan. Wow, wow, dia waktu itu aja udah puluhan juta waktu saya berapa tahun lalu. Itu aja waktu dia masih punya website berapa biji. Sekarang udah punya website banyak banget dan dia punya murid-murid Mbak. Nah jadi ternyata saya selami kan dunia konten kreator ini gimana dia bisa dapat duit. Ternyata ini dia itu orang kayaknya istilahnya nulis juga baru belajar, foto juga baru belajar, itu 4-3 tahun lalu ya. Semuanya video juga dia juga belajar. Tapi dia ini yakin bahwa kalau saya bikin website, nanti konten itu sesuai dengan pembacanya senang, pembacanya akan ngulang, akan datang ngunjungin website itu terus-menerus, sehingga pada akhirnya konten itu bisa dimonetize atau istilahnya bisa diuangin, Mbak. Kalau website itu udah banyak yang hadir, yang datang, ternyata bisa diuangin. Apalagi websitenya itu spesifik, misalnya website tentang makanan, website tentang rumah, sehingga iklan-iklan yang mau ditaruh di situ tuh gampang. Kalau website tentang iklan kan berarti bahan-bahan makanan, kemudian juga resto-resto itu bisa ngiklan di situ kan kira-kira. Kalau dia tentang website tentang rumah berarti kan ya toko-toko yang jual peralatan-peralatan perumahan, kemudian juga toko granit, toko cat, toko apa itu jadi sponsor di website kita yang banyak didatengin orang. Dan satu website aja Mbak saya udah intip ya. Dia tuh bikin konten tiap hari dia bikin konten. Kemudian juga dia pilih fotonya, bahkan fotonya kalau bisa dia beli ada yang jual foto Mbak, ada jasa jual foto sekarang namanya iStock apa banyak. Kita kalau punya konten supaya fotonya jangan nyolong kan, supaya kelemahan kita itu Spanyol Mbak, maksudnya separuh nyolong. Ngambil foto orang izin enggak. Ya akhirnya konten kita itu tidak bisa dimonetize karena ini fotonya nggak orisinil, ketahuan. Kalau sekarang udah ada mesin-mesinnya untuk mengetahui konten-konten yang nggak orisinil. Nah, karena dia
pinter tuh kayak gitu-gitu, dia bisa ini, sehingga website dia itu bisa dikunjungi 20.000, 30.000 viewer per hari itu rutin gitu. Tahu-tahu menghasilkan Mbak ininya website dia gitu. Pertama mungkin 2 juta, 3 juta, 5 juta. Sekarang tuh dia udah nyantai lah. Satu website itu udah jadi mesin uang. Hampir sebulannya tuh bisa datang 15 sampai 20 juta tuh fix tuh Mbak, udah. Dan akhirnya dia juga belajar terus karena ternyata algoritma di Google-nya kan berubah-ubah, konten yang bahasanya bukan bahasa Indonesia Mbak, bahasa Inggris gitu. Sehingga yang pengen datang ke website dia emang orang yang berbahasa Inggris. Dia misalnya bikin website tentang rumah, udah tentang rumah aja. Jadi misalnya rumah itu kan banyak ya Mbak, ada lantainya. Lantainya itu mau pakai apa? Lantai kayu, lantai granit, lantai keramik, kan banyak tuh. Lantai pakai marmer, lantai apa. Nah dibahas tuh marmer gimana, lantai. Lantai aja tuh bahasannya sendiri. Belum dinding, belum atap, ya kan? Belum nanti furniture. Wow, banyak tuh. Jadi website satu rumah utuh itu, terus referensi-referensi rumah gaul saat ini gitu. Apa 17 model rumah minimalis yang paling laku di Amerika Serikat, dia kayak gitu tuh begini. Itu harus Mbak website-nya. Dan kalau di luar negeri itu sekali kliknya harganya lebih mahal, Mas. Kalau bahasa Inggris klikannya itu lebih mahal dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia satu klik itu dinilai misalnya 100 perak gitu ya. Nah, kalau di yang berbahasa Inggris itu website yang ditonton viewer yang datangnya dari Belanda, dari Inggris, itu nilainya gede Mbak, satu klik itu bisa 10.000, bisa 1.000 gitu. Jadi itu yang membuat mereka anak-anak kampung ini yang tinggal di Magetan sebagainya itu kaya raya Mbak. Jadi bukan kayak, tapi mereka tuh tetap humble gitu. Nah, yang ini lucu kejadian ini. Saya kan pernah ya ke rumahnya gitu ya. Saya belajar bahkan dari mereka. Itu anak-anak ya lebih muda dari saya 20 tahun gitu. Waduh, tapi ini otaknya encer banget nyari duitnya gitu loh. Jadi ternyata nggak harus masuk perusahaan gitu. Dia bisa bikin konten, kerjanya di rumah aja. Yang penting emang jaringan internet sih. Tapi internet sekarang nggak bermasalah kok. Banyak yang gratisan di pusat-pusat Telkom dan sebagainya itu ngasih gratisan kok. Jadi kita tinggal main aja deket situ gitu loh. Dan beberapa kementerian pemerintah daerah ya, terutama Pemkot sebagainya juga ada spot-spot yang buat anak-anak muda kreatif itu pakai internet gitu. Nah, itu bisa lah kalau kita nggak punya kuota internet gitu. Nah, dia bikin di rumah, dia nggak kemana-mana. Toto beli motor, Toto beli mobil, ya penghasilan dolar, Mbak. Itu disangka miara tuyul, Mbak, sama penduduk sekitar. Ya kan, penduduk sekitar ketanya nggak kemana-mana nih. Anak nih, Toto kok beli motor, beli mobil gitu kan. Itu ramai itu sampai sempat difitnah macam-macam. Ya iyalah. Jadi itulah mereka-mereka itu dunia ini udah berubah. Jadi dunia yang dulu profesi kayak saya wartawan sebagainya, justru sekarang dengan banyaknya netizen, pola kerjanya jadi berubah banget. Dan sekarang dunia televisi, dunia ini sedang mencari jati dirinya supaya mereka bisa survive. Sekarang lagi goyang semua, Mbak. Justru yang lebih berkembang lagi maju naik ke atas ini yang konten kreator itu. Konten kreator itu dari YouTuber, dari yang bikin website itu, dan kemudian dari yang foto. Jadi teman saya juga kerjanya moto aja, tapi fotonya dia submit ke yang itu tempat jualan foto kayak iStock, kayak kantor berita Antara. Nah itu kalau diterima, dia satu fotonya dapat sekitar ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000, ada yang sejuta, tergantung kualitas fotonya, Mbak. Itu dibeli. Jadi kalau kayak saya ke kantor berita itu waktu dulu ya, cuma dulu ya, saya untuk satu foto itu dapat berapa ya? Dapat 100 berapa, 100.000 berapa, 150.000 atau berapa gitu. Jadi kalau sebulan saya ngirim ke antara foto itu yang lolos 8, saya tuh nanti berapa bulan kemudian, nih Fir, dapat nih foto kamu nih 8 nih diterima dari 20 yang dikirim, 8 nih yang diterima, berarti 8 kali 150 gitu. Jadi dapat tuh 1.200.000 lumayan. Nah dari stringer-stringer dari yang lain juga dapat pada kirim Mbak, nyari rezekinya begitu. Itu dulu di kantor berita Antara. Tapi sekarang udah banyak lembaga-lembaga yang emang jualan foto, karena kan kayak kita nih Mbak, mau presentasi ya, presentasi besok harus kelar. Presentasinya kan ada foto, pasti itu namanya kita bikin PPT gitu, PowerPoint, pakai Canva atau pakai apa,
Nah, fotonya kan nggak boleh nyolong kalau udah kita kerja profesional ya. Itu kan Iya. fotonya nggak boleh nyolong, nggak boleh ini. Emang nah, itu kita beli sama jasa orang penjual foto. Itu resmi itu kalau itu. Nah, kayak gitu-gitu tuh satu fotonya bisa yang ada harganya 300, range sampai jutaan. Nah, itu fotonya milih tuh kita. Nah, itu dunia bisnis baru juga. Jadi kerjaan dia tuh motoin bumbu dapur, Mbak. Teman saya bumbu dapur tuh lengkoas. Karena ada aja tuh orang bikin website tentang kuliner butuh foto lengkoas. Dia akhirnya nyari foto lengkoas gitu loh, beli gitu, beli. Nah, Oh, sekarang tuh keren gitu ya. iya, tren itu lagi in sekarang. Dan Hmm. modalnya handphone aja, nggak perlu yang kamera-kamera canggih pun bisa. Jadi kan ada aja orang itu di internet tuh ada aja. Saya mau nyari ketumbar. Foto ketumbar mana yang bisa dipakai kan? Kalau nyari di Google kan itu pasti punya copyright, Mbak. Yang udah tayang di Google itu punya copyright gitu. Nah, itu kalau kita pakai, kalau apalagi kita buat bisnis, apalagi kita buat presentasi resmi, itu ketahuan berarti Anda nih nggak bisa dipegang integritasnya. Dari foto aja udah nyolong, ya kan? Kira-kira gitulah. Nah, untuk kayak gitu mereka nggak berani tuh. Dan itu udah lagi tren sekarang, itu foto. Apalagi audiovisual, Mbak. Oh, itu lebih ini lagi, lebih seru lagi tuh dunianya. Dan ternyata nggak harus jadi wartawan juga, jadi content provider juga sudah kaya kan. Sekarang foto-foto aja, kemarin anak saya tuh udah motoin itu, tukang kue. Jadi ada teman saya kan jualan kue. Cuman jualan kuenya bukan jualan kue yang biasa, Mbak. Yang kuenya itu dibentuk sesuai keinginan pembelinya. Misalnya kemarin yang order tuh Irfan Hakim, artis ya. Irfan Hakim, nah dia kan punya aviari tuh, Mbak. Dia punya, kalau akuarium kan buat ikan. Kalau aviari itu buat burung, Mbak. Jadi kayak sarang burung gede gitu, dan dia biara macam-macam burung di dalamnya. Ya kayak miniaturnya istana burung di Taman Mini nih. Oh, Gitu. ini ya. Aviari. Nah, dia lagi senang sama burung onta. Kalau nggak salah. Bikin deh kue burung onta. Sekukuran burung onta, Mbak, kuenya. Masya Allah. Daun-daunnya, ada burung-burung kecilnya. Nah, itu sekarang tuh divideoin, difotoin. Nah, video fotonya itu juga buat iklan, buat apa? Ya emang harga harga kuenya sendiri kan jutaan ya, 6 juta ke atas lah dia bikinnya gitu. Nah, ada segmen-segmen itu yang sekali kerja itu lumayan, bisa dapat 500.000, 500 juta, bisa dapat 2 juta gitu loh. Jadi anak-anak muda sekarang nih peluang kerjanya emang banyak banget sebenarnya, nggak harus yang apa ya, nggak harus yang kantoran gitu, nggak harus yang PNS gitu. Ini duit ini bertebaran banget dengan teknologi yang canggih sekarang ini gitu. Jadi kira-kira apalagi grafis-grafis, Mbak. Kan pasti Mbak juga ngebutuhin kan sebagai anggota dewan, grafis-grafis itu pasti kan pengen punya pasukan yang bisa bikinin grafis kan. Nah, itu saya pernah dulu di salah satu perusahaan. Saya nyari-nyari anak-anak SMK yang mau magang. Itu saya ajarin nulis sehingga dia bisa bikin konten nulis, bisa milih foto, masukin ke website. Itu untuk satu tulisan untuk awal nih mereka baru belajar 25.000. Nanti kalau udah jago satu tulisan 50.000 gitu. Naik terus sesuai kualitas tulisannya. Itu sekarang yang dulu magang-magang sama saya udah pada kerja di Kompas, di apa media-media yang keren-keren lah. Karena dulu di SMK-nya magang di tempat saya dulu, Mbak, adalah dulu ada media yang bikin konten-konten lifestyle gitu. Ternyata bisa juga nyari duit dari situ. Gitu. Wah, berarti banyak banget ya sebenarnya Iya. peluang-peluang ya bisa tadi ya, terutama konten kreator. Jadi ini kita sebenarnya udah dapat cerita profesi banyak banget nih. Pertama dari jurnalis dengan segala keseruannya. Jurnalisnya jurnalis zaman dulu, nanti jurnalis zaman sekarang ada beda stylenya. Terus kemudian konten kreator. Nah, biasanya orang cuma tahu sebagai YouTuber, tidak tahu bahwa ada yang sebenarnya lebih mendalam dari konten kreator ini yang kayaknya ntar kita perlu ngobrol secara Iya, ada grafis, ada komik, ada foto, ya kan, ada teks, itu semua butuh untuk konten kreator. Jadi ternyata sekarang ini lagi musim konten kreator ya. Iya, dari wartawan ngobrolin juga jadi konten kreator. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita gali, dan tadi referensi-referensi itu perlu kita kumpulkan semakin banyak karena ternyata
setiap profesi punya tantangannya sendiri, setiap profesi punya benefitnya sendiri, punya keuntungannya sendiri. Setiap profesi juga punya kesenangannya sendiri. Mengerjakan sesuatu yang kita sukai pasti akan lebih baik ya. Nah, artinya kita juga sepenuh hati lah mengerjakan profesi itu. Mudah-mudahan sih kita bisa dapat banyak info-info lagi. Om Redit, ini waktu ternyata sudah sangat panjang kita diskusi, kita ngobrol sih sebenarnya ya lebih tepatnya. Kalau diterusin sampai pagi. Udah sejam nggak kerasa. Oh iya nggak kerasa udah sejamnya kisah-kisah menarik dari profesinya Om Ririt ini sebenarnya banyak yang bisa kita gali. Nanti kita tentu bisa bikin episode berikutnya ya bareng Om Ririt dengan hal-hal yang lebih spesifik. Nah, alhamdulillah Sobat Ledia sudah bisa dapat banyak dari obrolan kita pada sore ini dan kita juga bisa mendapatkan gambaran-gambaran yang luar biasa ya dari Om Ririt tadi dengan profesinya. Jadi mulai pikirkan ternyata ada loh profesi-profesi yang selama ini jarang dikenali oleh orang. Meskipun mula-mulanya kalau kita lihat cerita Om Ririt nggak ada kerjaan lain, ya udah itu aja gitu. Tapi ternyata dijalani dan dinikmati dan alhamdulillah bisa berkembang dan juga bahkan bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan kita tahu bahwa anak muda biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Kita doakan mudah-mudahan Om Ririt makin sukses. Amin. Juga makin mau berbagi ilmu dan insya Allah kita akan memberikan harapan yang besar dengan disampaikannya ilmu-ilmu tadi, pengalaman-pengalaman tadi juga bisa bermanfaat buat semuanya. Sekali lagi terima kasih Om Ririt. Salam buat keluarga, mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita semua dan tentu Sobat Ledia juga akan merasakan manfaatnya. Sampai ketemu di cerita profesi edisi berikutnya dan tunggu sampai ada profesi-profesi yang mungkin belum terbayangkan oleh kalian semua bahwa ada profesi-profesi seperti ini. Sekali lagi, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Ririt.